Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke contoh kasus pengaplikasian dari standar diagnosis keperawatan. Nah, di sini sudah ada kasusnya. Yang pertama, seorang laki-laki berusia 42 tahun, berat badannya 80 kilogram ya, kilogram. Dirawat di ruang penyakit dalam. Hasil pengkajian didapatkan bahwa tekanan darahnya atau tensinya 120/80 mm Hg. Pasien mengeluh batuk berdahak warna kuning saat diauskultasi, bunyi nafasnya ronki ya. Mengeluh sulit Pasien mengeluh sulit untuk mengeluarkan dahak. Suhunya 37 derajat Celcius. Diagnosis medis menunjukkan pasien terdiagnosa TB paru. Apa diagnosa keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Oke. Nah, step yang pertama kita harus membuat yang namanya analisa data dulu. Nah, analisa datanya seperti apa? Yang pertama kita harus mengelompokkan datanya ya. Data, lanjut etiologi, dan lanjut lagi baru masalah perawatannya apa. Nah, data subjektifnya kita bisa ambil dari yang tadi. Data subjektif ini yang dirasakan oleh pasien, itu yang dikeluhkan oleh pasien, yang diucapkan oleh pasien secara subjektif. Contohnya nih yang diambil dari kasus tadi, pasien mengeluh batuk berdahak warna kuning. Pasien mengeluh sulit untuk mengeluarkan dahak. Nah, data objektifnya adalah respiratory rate-nya 29 kali per menit, SpO2-nya 96%, dan bunyi nafas turun. Yang kedua, kita membuat yang namanya etiologi. Bagaimana perjalanan penyakitnya sampai muncul gejala batuk gitu, batuk berdahak, gejala-gejala ini. Nah, teman-teman bisa lihat di pathway yang dibuat gitu ya, pathway. Nah, bisa diambilkan ke etiologi sini gitu. Nantinya kan membuat laporan pendahuluan. Nah, setelah membuat laporan pendahuluan itu isinya ada pathway atau patofisiologi. Nah, patofisiologi itu bisa diambil menjadi etiologi ke sini, analisis datanya gitu ya. Contohnya ini Mycobacterium tuberculosis, dia itu bertransmisi ke menularkan TBC bakteri Mycobacteriumnya ini lewat droplet ya. Misalkan batuk transmisi melalui udara, terus terhirup. Setelah terhirup dia akan menempel di jalan napas, saluran pernapasan, menembus mekanisme pertahanan sistem pernapasan. Nah, selanjutnya dia akan berkolonisasi di saluran napas bawah, terus terjadi inflamasi, dan inflamasi menghasilkan produksi sputum, peningkatan sekret atau sputum di saluran pernapasan sehingga terjadi batuk gitu ya. Maka untuk mendapatkan masalah keperawatan, kita sudah membuat etiologinya, perjalanannya sampai dirasakan gejalanya. Maka apa yang kita ambil masalah keperawatannya itu bersihan jalan napas tidak efektif. Kebetulan ini kalau terlihat di buku SDKI itu nomor diagnosa D001. Ini masalah perawatan, bukan diagnosa keperawatan. Nah, etiologi teman-teman bisa lihat di buku-buku perawatan ataupun buku-buku patofisiologi, pathway, banyak ya untuk membuat pathway ini. Nah, sudah mendapat masalah keperawatan, apalagi selanjutnya? Selanjutnya itu membuat diagnosis keperawatan. Nah, diagnosisnya kalau kita membuat dua bagian, tadi kan ini masalah keperawatan berhubungan dengan apa etiologinya. Etiologinya ada dari hipersekresi jalan napas gitu ya. Kalau membuat dari mana hipersekresi jalan napas, lihat dari etiologi yang di buku SDKI. Nah, diagnosa pertama bersihan jalan napas tidak efektif, lihat di buku SDKI apa etiologinya. Di situ banyak optionnya. Ada hipersekresi jalan napas gitu ya.
dan lain sebagainya. Nah, ini yang 2 bagian. Nah, yang 3 bagian berarti harus dimasukkan, dibuktikan dengan apa pasien. Nah, ini masukkan tanda dan gejala pasiennya. Itu. Ini yang 3 bagian. Nah, inilah yang dikatakan dengan diagnosis keperawatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, ini di akhir saya sebenarnya sudah membuat aplikasi Android. Nah, nanti SDKI sudah dalam proses ya, hampir 50% gitu ya. Mudah-mudahan nanti berguna. Seperti ini aplikasinya. Baik, nah seperti ini ya aplikasinya. Yang ini namanya baru saya namain Dilan gitu ya. D-nya itu diagnosis, I-nya itu intervensi, LAN-nya itu luaran gitu ya. Diagnosis, intervensi dan luaran keperawatan gitu ya. Nah, ketika kita klik selamat datang di ini splash screen-nya. Nah, yang kedua, untuk melanjutkan silahkan klik logonya. Kita klik logonya. Nah, ini ya aplikasinya. Ada diagnosis, ada luaran, dan ada intervensi. Ketika kita klik diagnosis, muncul 5 kategori ya. Yang pertama fisiologis, psikologis, persis sekali dengan apa yang ada di buku gitu ya. Ketika kita klik fisiologis, nah ini ada muncul respirasi, sirkulasi gitu ya, nutrisi, eliminasi, aktivitas, reproduksi dan seksualitas. Selanjutnya neurosensori. Nah, kita coba klik 1 respirasi. Nah, inilah yang dinamakan dengan diagnosis perawatan gitu ya. Diagnosis nomor 1, bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, ini diagnosisnya ya, seperti itu. Oke, kita klik apa sih isi diagnosisnya. Nah, kita klik, nah muncul seperti ini ya. Ini diagnosisnya. Nah, definisinya bersihan jalan napas tidak efektif, definisi, penyebab, gejala dan tanda mayor, gejala dan tanda minor, dan kondisi klinis terkait. Ini persis saya buka seperti bukunya gitu ya. Nah, di sini ada luaran, ada intervensi. Kebetulan luaran belum saya aktifkan tombolnya ya, belum saya aktifkan di luaran. Nah, kalau kita klik di intervensi di sini, maka muncul nih intervensinya apa saja. Ada yang intervensi utama, ada yang manajemen jalan napas, ada pemantauan respirasi gitu ya. Nah, ini yang pendukungnya banyak juga ya. Kita coba klik 1, latihan batuk efektif. Kita klik. Nah, inilah ada tindakan observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Seperti itu ya aplikasinya. Namun ini masih dalam proses gitu ya pengerjaannya. Jadi belum saya bisa share gitu ya. Jadi kita menggunakan buku terlebih dahulu. Oke, mungkin sekian dari pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.